Mengapa Protestan tidak menerima Deuterokanonika atau tidak mengakui kitab-kitab itu sebagai firman Allah? Jadi istilah Deuterokanonika itu merujuk kepada pengakuan bahwa kitab-kitab ini dikanon kedua kali setelah 39 kitab PL yang kita tahu itu. Lalu mengapa orang Kristen itu, Kristen Protestan maksudnya ya, itu tidak mengakui di luar 66 kitab atau di dalam PL cuma 39? Ada beberapa alasan yang perlu diketahui bahwa pertama, Tuhan Yesus secara prinsip tidak pernah mengutip dari kitab Deuterokanonika. Lalu yang paling jelas adalah ketika dia berjumpa dengan dua murid yang menuju ke Emmaus itu, di situ dijelaskan bahwa Yesus mengatakan begini. Saya akan bacakan ya di dalam Lukas 24 ayatnya ke-44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, inilah yang sebenarnya mewakili tanah. Kitab Musa ada 5, Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kemudian ada kitab nabi-nabi, Nebiim, macam-macam bagiannya ya, nanti terlalu panjang. Lalu kitab yang lainnya, nanti termasuk adalah Mazmur, tulisan-tulisan yang lain. Nah, itu yang selalu dikutip dan dikutip atau dijelaskan oleh baik Rasul maupun Tuhan Yesus. Dan yang kedua, yang paling jelas adalah tentang doktrin. Di dalam doktrin itu ada beberapa yang bertentangan, misalnya tentang keselamatan karena perbuatan baik. Itu bertentangan dengan seluruh kisah di dalam Kejadian sampai Wahyu. Jadi pertama adalah masalah tidak pernah dikutip oleh Rasul dan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah beberapa doktrin yang tidak sesuai. Lalu ada catatan lain yang mengatakan bahwa di dalam Deuterokanonika ada catatan sejarah yang keliru begitu. Cuma yang ini saya belum selidiki. Dan yang ketiga itu memang saya udah baca 7-7-nya itu sampai selesai. Tidak ada nubuat tentang Yesus. Sehingga orang-orang Protestan tidak menerima itu. Apalagi diteguhkan dengan konsili Yamnia ya. Memang konsili Yamnia itu bukan konsili gereja Kristen. Itu menetapkan bahwa Deuterokanonika itu bukan firman Tuhan. Kita tentu boleh membaca untuk sebagai tambahan, tetapi tidak bisa menjadi patokan yang setara dengan kitab suci. Nah, jadi orang-orang Protestan mesti mengerti, kalau saya punya tuh kitabnya, saya baca sampai dengan hari ini, lalu untuk mencocokkan kesejarahannya dan sebagainya. Sehingga kalau berdebat dengan orang-orang Katolik, sebenarnya tidak cocok. Karena pertama dari kitab sucinya sendiri sudah berbeda, ada tambahan 7 kalau dari Katolik, dan Ortodok agak berbeda lagi. Kalau juga dari segi epistemologi ya, atau sumber kebenarannya berbeda lagi. Kalau orang Protestan kan hanya Alkitab, mereka ada tradisi lisan dan lain-lain. Kalau kita hanya tradisi tertulis atau paradosis tertulis. Ya, itu adalah tentang Deuterokanonika mengapa tidak diterima oleh orang-orang Protestan. Jadi alasannya bukan karena kita membuang, tetapi tidak pernah dimasukkan.